Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini berkaitan dengan nyali. Waduh, nyali. Ya, kita ngelihat penegakan hukum ini kan memerlukan nyali guys. Kalau nggak bernyali rada susah. Ya, ini ada postingan dari Bang Akbar Faisal ya. Yang terhormat Presiden Prabowo, penimbunan uang 1 triliunan di rumah pensiunan pejabat Mahkamah Agung. Zaro Fricker bisa menjadi pintu besar membongkar jaringan mafia peradilan di level tertinggi Mahkamah Agung. Ya. Kata keterlaluan bahkan sudah tidak layak. Mereka sangat jahat, mohon dilakukan Pak. Sesuai janji Bapak akan mengejar mereka hingga ke Antartika. Jaringan mereka hanya beberapa meter dari istana negara Pak, please. Iya. Prabowo kan janji. Pak Prabowo janji mau ngejar koruptor walau sampai Antartika. Ini dimulai dari jaringan Mahkamah Agung ya. Ini diposting di Twitter ya sama Bang Akbar Faisal. Memang guys, kita sebagai rakyat ngelihat penggeledahan kediaman mantan petinggi MA itu, yang ditemukan uang hampir 1 triliun. Anjir, tajir gila. Ini masalah hukum loh. Masalah hukum. Nah, ini hukum kalau udah diperjualbelikan ini kan. Ini juga yang masalah Ronald Tanur akhirnya kan terbongkar juga kan. Nah, mudah-mudahan dari zaman Pak Prabowo ini. Kita lihat dulu deh ya video penggeledahan nih. Duit semua guys. Buset. Main cadangan kayak Bang. Inilah rekaman gambar eksklusif saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kediaman Zaro Fricker di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung juga kan ya berarti ya? Iya, ya sama juga yang Tom Lembong ya, Kejaksaan Agung. Ini kalau kebongkar semua Zaro Fricker ini, wah bisa banyak nama yang masuk nih. Ya kita lihat nih, apakah punya nyali Bapak Presiden kita, Jenderal Prabowo. 9 ya masih ya. Gila. Penyidik kaget saat mendapati adanya berbagai pecahan mata uang asing dengan total nilai hampir 1 triliun rupiah. Anjir. Pak, buka dolar dikit dulu. Buka dolar dikit kegiatan. Angkatin tangan Pak. Dolar guys. 3. Oke. 3. Di sini Singapura. 3. Gila, dolar Singapura, dolar Amerika ya. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar, uang sebanyak itu merupakan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung, uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Gratifikasi di perkara Mahkamah Agung. Berarti kan
banyak perkara ini tergantung duit ini sebetulnya udah menjadi rahasia umum ya. Udah jadi rahasia umum sebenarnya ya kan ya. Cuman masalahnya ini benar-benar dibongkar sekarang. Jangan nanggung Pak, gas terus. Tapi apakah punya nyali kan gitu. Tapi masa jenderal nggak punya nyali? Punya lah ya. Ya Pak ya. Punya. Lanjut. Catatannya, ini catatannya. Itu catatannya. Dan kantongnya mata tulis Ronald Tanur. Oke, perkara Ronald. Ronald Tanur. Kan? Perkara Ronald Tanur. Pantas saja Ronald Tanur divonis bebas ya. Masa begitu? Rakyat itu tahu. Rakyat itu tahu. Dengan divonis bebasnya Ronald Tanur itu tahu. Itu ada something. Dan sekarang terbongkar ya kan ya. Tahu sebenarnya. Cuman ya mau gimana. Yang punya kewenangan sekarang ini. Alhamdulillah deh ya. Kita alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya untuk membongkar lebih dalam lagi. Lebih luas lagi apakah ada nyalinya gitu. Tapi masa iya. Presiden kita kan jenderal. Masa nggak punya nyali. Punya lah ya. Walaupun harus menyeret orang-orang sekitar Bapak kayaknya gitu. Ya bersihkanlah lingkaran Bapak dari orang-orang yang seperti ini Pak ya. Lanjut. Diambil dari berangkas ini ya. Dari berangkas ini merupakan kamar siapa? Ruang kerjanya Pak Richard. Pak Richard. Uang yang ditemukan oleh penyidik Kejagung ini merupakan hasil pengurusan perkara selama Zarof Richard aktif di Mahkamah Agung pada tahun 2012 hingga 2022. 2012 sampai 2022. Tajir ya Bapak Zarof ya. Tajir gila. Na'udzubillah min dzalik ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin gue dari yang beginian. Ya Rob. Zarof Richard ditangkap terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Ia ditangkap di sebuah tempat di Jimbaran, Badung, Bali pada Kamis kemarin. Ada videonya. 3. Oke. 3. Di sini Singapura. 3. Dari Jakarta, Eko Subiakto, TV. Udah. Ya Allah. Sampai 1 T. Kita lihat komentar netizen di sini ya. Kita lihat komentar netizen di sini. Apakah sama menunggu nyali? Let's go guys. Oke guys, kita udah di Twitter di postingannya Bang Akbar Faizal yang tadi udah kita baca. Kita lihat komentar netizen di sini sayang. Hukum mati koruptor kakap. Oh sepakat gue. Ya yang udah begini hukum mati dah. Koruptor itu paling takut dimiskinkan, maka miskinkanlah mereka agar ada efek jerah dan tuntaskan UU perampasan aset di DPR. Ya, sepakat juga gue ini. Sepakat gue ini, sepakat. Penting juga menjadi perhatian kita bahwa kasus ini menjadi indikasi kuat di mana setiap ada keputusan hakim yang aneh dan di luar nalar publik, pasti ada tindakan korupsi di belakangnya. Mulai saat ini viralkan setiap keputusan aneh sebagai perilaku hakim korup. Tuh. Ya kita ngalamin itu. Kemarin di Jember ya kan. Seorang dituduh mencabuli padahal nggak ada korbannya. Hasil visumnya negatif. Tapi divonis 8 tahun. Nah itu kan aneh. Jangan-jangan korup hakimnya. Tapi nanti pasti kebongkar lu Pak Hakim. Tunggu aja. Ini juga jahat banget malah. Waduh. Miris pabrik udang milik Kaisang di situ Bondo tak gaji karyawan selama 4 bulan. Nah, ini tandain deh ya, nanti kita bahas. Kita tandain ini, nanti kita bahas ini. Akan kita bahas. Buset 4 bulan anak presiden loh. Ya kan ya? Ya kan 4 bulan yang lalu masih presiden lah. Parah dan sangat jahat. Ini pigai juga. Ada apa pigai ini? Gila 1 triliun. Di satu sisi rakyat kebanyakan ditarik tapera. Ya udah begitulah. Ya, pajak rokok makin mahal ya. Aduh nasib jadi rakyat. Nasib jadi rakyat. Akan dibongkar. Adong Tiso. Aduh. Iya. Iya masih nunggu nyali gitu kita. Udah pasti pura-pura nggak tahu sih ini. Belum tentu. Sepakat gue.
Habiskan mafia peradilan. Prabowo penjarakan mereka, Pak. Bangsa ini memang sudah rusak, Bang. Rusak parah, Bang. Coba dengar kata-kata mantan ketua KY ini biar kita nggak terheran-heran. Syukur-syukur Pak Prabowo mau mendengarnya. Apa ini katanya? Nanti aja deh. Yakin mau ngejar koruptor. Menteri-menterinya aja rata-rata terindikasi korupsi. Lu percaya? Kagak. Kita lihat. Jahat dan memalukan sekali. Yang mulia. Iya, enggak mulia mereka emang. Mau mengejar ke Antartika, tapi jangan abai dengan yang di sini. Jumlahnya super jumbo. Pasti banyak juga kroni-kroninya. Nah, banyaklah karena korupsi tidak dilakukan dengan sendiri. Saat sidang rapat kabinet, Bapak Prabowo Subianto kan sudah perintahkan Kejagung agar gunakan hukum yang setegas-tegasnya. Selang 1 hari Kejagung tangkap 3 hakim dan 1 mantan pegawai MA. Dan ditemukan uang hampir 1 triliun. Jadi udah clear ancaman Pak Prabowo kemarin. Bongkar karena nggak sendirian. Hukum Indonesia terlalu rusak. Rezim yang baru ini pun tak menjamin tegaknya hukum dan terciptanya keadilan. Karena rezim ini pun terlahir dari cara-cara yang tidak jujur curang. Nah, bisa jadi. Tapi gue masih berharap sih ya. Ini kok LBP nggak sopan sama presiden ini sebelum jadi presiden ya. Sekarang gimana ya? Kan diangkat lagi LBP ya. Nggak terlalu berharap. Menteri yang terindikasi suap tapi duitnya dikembalikan saja masih dia pakai. Menteri yang saat itu terindikasi main migor juga masih dipakai. Orang-orang yang ngemis aturan soal ekspor pasir juga dijadikan menteri. Nah, jadi kita menunggu nyali Pak Prabowo. Menurut kalian Pak Prabowo akan punya nyali untuk bongkar semuanya? Saya silahkan menikmati. Selamat menikmati. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian kira-kira Pak Prabowo punya nyali nggak, guys? Komentar yang baik di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.